Oke, anak-anak langsung saja ya, supaya waktunya nggak terbuang-buang. Ini tetap Ibu setiap Zoom itu tetap Ibu record. Jadi kalau yang ketinggalan atau nggak ikut Zoom, nanti bisa lihat recordnya di Google Classroom ya. Oke, karena Ibu nggak pakai yang Zoom dari sekolah, yang premium, jadi kita hanya dibatasi waktu sekitar 40 menit, jadi nggak lama. Oke, setelah Ibu melihat lagi rekaman Zoom pembelajaran kita yang minggu lalu, ternyata ada hal yang mau Ibu revisi. Ibu ada kesalahan berbicara dan juga pengetikan ya. Sebentar. Ibu buka kembali ya yang Zoom minggu lalu. Materi yang minggu lalu. Nanti kalau kalian mau belajar bisa di di print ini, dipindahkan dulu filenya ke Word lalu di print atau bagaimana terserah ya, tapi ini di buku ada kok. Mana ya? Ini Ibu salah nih ya. Kelihatan nggak gambarnya? Belum ya? Halo? Udah Bu, udah. Kelihatan ya? Kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan Bu. Oke, kelihatan. Ini kan yang pertama kemarin kalimat aktif transitif ya, Ibu benar pengetikannya. Yang di slide ke-7, nah ini yang tidak memerlukan objek, ini Ibu salah ketik nih, harusnya intransitif, ya kan? Kalau nggak percaya nanti bisa aja dicek lagi. Nanti ini yang revisi ini nanti Ibu kirim ulang di Google Class hari ini pembelajaran kita. Lalu kemarin Ibu juga ada salah ucap, ya salah ucap kalimat pasif apakah ada intransitif dan transitifnya. Kemarin kalau nggak salah karena Ibu buru-buru sudah ada kepikiran acara di biara, jadi Ibu mengucapkan tidak ada. Maksudnya bukan tidak ada ya, ada cuma karena di laporan teks hasil percobaan itu lebih banyak menggunakan kalimat aktif daripada pasif ya. Jadi ada kalimat pasif bentuk, Ibu ketik di sini. Nah, sama saja dengan kalimat aktif ya. Kalimat pasif intransitif ya, atau memerlukan objek. Contohnya, misalnya nasi dimasak Ibu, ya. Di sini nasinya subjek, dimasaknya predikat, ibunya objek. Tugas-tugas yang belum kumpulkan ya nak, Ibu belum cek lagi, siapa tahu ada update terbaru yang mengumpulkan. Ini untuk yang pasif salahkan Ibu kan, pasif transitif. Nah, sedangkan pasif intransitif dia tidak memerlukan objek. Contohnya, ini apa ya? Misalnya, penduduk itu diungsikan, ya. Itu yang belum di-mute, tolong di-mute nak kedengeran. Desa
sebelah. Nah, apakah di sini tidak ada objek? Iya, tidak ada objek karena penduduk itu Karena ini agak kita bedakan. Bu, memang ini nggak ada objek? Nggak ada, karena penduduk itu berfungsi sebagai subjek. Oh, kok masih di underline ya? Lalu diungsikan. Oh, salah ibu pemenggalanya. Harusnya penduduk itu ini yang subjek. Ya. Ini agak lama ya ibu mengetiknya. Diungsikan ini predikat. Benar Bu, nggak ada objek, nggak ada. Karena ke desa sebelah itu bukan objek tapi keterangan tempat. Salah. Keterangan tempat. Ya, jadi ini bedanya yang intransitif dan transitif. Oke ya, ini nanti Ibu kirim ulang. Ini sudah Ibu save. Sekarang dengan pembelajaran kita yang baru, materi yang baru masih di bab 1. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah masuk ke bab 2 ya. Oke, ini untuk hari ini yang mana ya? Bentar. Oke, hari ini kita belajar yang ini. Mana ya? Belum masuk, belum muncul. Oke, nih. Hari ini masih di bab 1, laporan hasil tek percobaan. Hanya yang kita pelajari di sini, di laporan percobaan itu selain ada kalimat deklaratif, lalu ada kalimat aktif pasif, juga terdapat banyak sekali kata tugas, lalu juga kata serapan, lalu juga ada kata rujukan, kata dan lain sebagainya. Yuk kita pelajari satu-satu ya. Kita mulai dari kata tugas ya. Sini sudah Ibu sajikan pengertiannya. Apa itu kata tugas? Kata tugas yang berfungsi sebagai kata penghubung atau pelengkap ya. Kalian bisa baca sendiri. Dia juga memiliki fungsi sebagai pengubah kalimat yang minim maksudnya menjadi kalimat transformasi pada umumnya. Ini Ibu hanya kopas kemarin dari buku ya. Kata tugas dibagi menjadi beberapa jenis. Ini Ibu baca, kata tugas ini menurut buku itu sudah disajikan di kelas sebelumnya. Ibu kurang tahu nih materi kelas 7 atau kelas 8. Tapi ini pernah dibahas di kelas sebelumnya, ya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk kata tugas. Yang pertama dia kata tugas yang fungsinya sebagai kata depan, ya. Kata lainnya atau kata yang dalam bidang bahasanya itu preposisi ya. Bahasanya itu dikatakan preposisi, kata depan. Apa saja sih kata depan? Berarti dia sudah dikatakan satu kata ya, bukan berbeda sama imbuhan. Dulu waktu di SD kita belajar perbedaan kata depan dan imbuhan ya.
Kalau imbuhan dia digabung, kalau kata depan dia dipisah. Kalau imbuhan dia menyatakan kata kerja, tapi kalau imbuhan menyatakan kata kerja, kalau kata depan menyatakan keterangan tempat, ya. Nih, yang berfungsi sebagai kata depan ada kata depan di, ya. Kata depan dari, karena dia satu kata tersendiri, dia harus dipisah, nggak boleh digabung, ya, dan menunjukkan tempat, ya. Di Jakarta, di rumah, dari sekolah, dari Jogja, ke pasar, ke perpustakaan. Itu kata tugas yang fungsinya sebagai kata depan, ya. Lalu kata tugas yang kedua yang fungsinya sebagai kata hubung, ya. Ada kata hubung itu sendiri dibagi menjadi 4, ya, yang dia fungsinya sebagai kata hubung yang fungsinya sebagai penghubung, ya, untuk menghubungkan sesuatu yang masih saling berkaitan. Apa saja tuh yang fungsinya kata hubung yang fungsinya untuk menghubungkan? Ada dan, ada serta, ada atau, ya. Disebut kata hubung konjungsi koordinatif. Ini bisa dibaca sendiri nanti, Ibu berikan nanti PowerPoint-nya. Lalu kata hubung jenis yang kedua konjungsi korelatif, ya. Di sini ada keterangannya. Dia memiliki tingkatan yang sama namun terdiri dari 2 bagian yang terpisah. Ya. Di bagian yang terpisah mana? Baik saya maupun dia. Nah, ini saya maupun dia adalah sesuatu yang terpisah, ya. Bukannya aku tidak suka, ini juga yang terpisah. Nih, bukan hanya pintar, melainkan juga hebat. Jadi seperti ada 2 kalimat ini sebenarnya ada 2 pola kalimat, ya. Ini pola kalimat yang pertama, ini pola kalimat yang kedua. Maksudnya 2 bagian yang terpisah, ya. Bisa dibaca sendiri. Terus konjungsi antar kalimat. Sesuai namanya, konjungsi ini digunakan sebagai penghubung satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Kalau yang ini kalimatnya belum selesai, tetapi ada 2 pola kalimat. Nih, pola kalimat yang ini dengan yang ini. Kalau ini sebenarnya contoh yang pertama juga 2 pola kalimat loh, ya. Kalau kita mau pisah, saya tidak menginginkan hal ini terjadi. Pola yang kedua, dia tidak menginginkan hal ini terjadi. Jadi pola yang pertama saya, pola yang kedua dia, ya. Tapi ini masih dalam satu kalimat yang sama, ya. Kalau ini tadi kan kata hubungnya satu saja. Kalau ini kata hubungnya 2, tapi masih dalam satu kalimat yang sama. Kalau ini kata hubungnya sudah di kalimat yang berbeda, tapi kalimat ini masih ada keterkaitan, ya. Ini kan kalimat pertama sudah selesai sampai titik. Perbuatan Indri di hadapan keluarganya sangat menjengkelkan. Biarpun begitu, ya, biarpun begitu itu merujuk mana? Merujuk ke perbuatan Indri ini tadi loh, si Indri ini, ya. Maka biarpun begitu ini masih dikatakan kata hubung yang merujuk ke kalimat sebelumnya, ya. Ini kalimat kedua. Sudah beberapa kali percobaan pembuatan kue tart dari ubi jalar itu gagal. Meskipun demikian ini merujuk ke kalimat ke kalimat sebelumnya, ya. Demikian itu apa, ya? Percobaan pembuatan kue walaupun gagal. Ya, terus ini juga ada akan tetapi, ya, akan tetapi ini apa, ya, merujuk ke kalimat sebelumnya. Jadi bisa dibaca sendiri. Lalu ada konjungsi subordinatif, ya. Ini kata hubung yang menunjukkan waktu, ada semenjak, sejak, dan sebagainya. Kata hubung yang menunjukkan syarat, jika, kalau, bila, dan seterusnya, ya, yang menunjukkan pengandaian, seumpama, seandainya, dan sebagainya. Ini bisa kalian baca sendiri, ada banyak, ya. Kata hubung yang
menandakan perbandingan sebab, hasil, alat, ya, cara dan sebagainya. Terus ada ini tadi kata tugas jenis yang keempat, ya. Kalau tadi kan yang sampai D ini kan kata tugas yang jenisnya kata hubung. Nah, sekarang ini pembagian Ibu mudah-mudahan jelas. Sekarang ini masih kata tugas jenis yang ketiga, ada artikula atau kata sandang, ya. Dia ini berbeda dengan kata depan, berbeda dengan kata hubung, ya. Jadi kata sandang ini dia biasanya untuk mengiringi kata benda atau orang, ya. Misalnya, nih ada contohnya, ya. Kalau dia untuk gelar itu biasanya pakai Sri, Sri Baginda, ya. Sang raja, sang ratu. Hang ini raja pada zaman dulu, hang tuah, ya, dan sebagainya, ya. Dang, Ibu juga baru dengar ini dang, ya. Dang apa, Ibu? Nanti contohnya Ibu cari. Terus kalau dia orangnya itu maknanya jamak atau kelompok orang, ya, sekumpulan orang, maka dia memakai para, ya. Para pemuda-pemudi, para bapak ibu dan sebagainya, ya. Terus dia memiliki ini menominalkan, maksudnya apa namanya? Ini contohnya si Budi kecil, ya. Seolah-olah digambarkan sosok itu mempunyai ukuran tubuh yang kecil, ya, atau memang usianya masih muda. Si bapak tua misalnya, atau sang Dara jelita misalnya. Dara berarti perempuan, jelita berarti cantik, ya. Berarti dia menjelaskan tokoh tersebut bagaimana, ya, artinya menominalkan. Terus kata tugas jenis yang keempat, ya, dia kata tugas nih yang biasanya terdapat di laporan hasil teks percobaan, ya. Oh, bukan. Yang penegas, ya, yang penegas nanti. Yang ini tidak banyak terdapat di laporan hasil teks pengamatan, ya. Kata tugas yang dia fungsinya sebagai kata seru, ya. Di sini ada 3 contohnya. Misalnya kata serunya yang asli, dia belum ada penambahan kata kamu begitu, ya, wah, gitu. Biasanya kalau kita membaca novel atau cerita-cerita yang bentuknya narasi, di sana ada terus tanda seru, wah, terus tanda seru, ya, walaupun hanya satu kata yang singkat, ya, karena itu merupakan seruan, berarti harus ada tanda seru di sana. Terus kata seru yang berasal dari kata biasa, yang maksudnya adalah sesuatu, adalah kata ini kok. Maksudnya adalah kata yang berasal dari kata benda atau kata lain yang digunakan. Misalnya, ya, ada kata masa, celaka. Masa kamu begitu, ya. Awas, nanti kamu bisa celaka. Maksudnya awasnya nih, bukan celakanya, ya, dan lain-lain. Misalnya awas, ya. Kalau ini kan tadi wah, ya, itu kan bukan kata, ya. Di kamus kamu cari itu nggak ada artinya, ya. Itu cuma kayak apa, ya? Cuma kata seruan singkat, ya. Tapi kalau ini ada artinya awas, gitu, ya, satu kata, ya. Tapi dia berseru. Terus kata seru yang terdiri dari beberapa ungkapan, ya. Maksudnya terdiri dari beberapa kata. Ini maaf, ya, ini contohnya misalnya sesuatu yang sering disebutkan oleh umat muslim misalnya. Demi Allah, ada 2 kata ini, ya. Demi Tuhan misalnya, kita ganti saja.
Demi Tuhan, ya ampun ya, insya Allah ini sering disebut. Ini berseru ya kalau orang-orang itu menyebutkan kata demi Tuhan, ya ampun, terdiri dari dua kata lah ya. Nah, ini sudah merupakan seruan. Lalu kata tugas yang terakhir, dia kata tugas yang mempunyai partikel penegas. Apa sih partikel? Partikel itu seperti imbuhan ya. Ada partikel kah atau imbuhan kah, lah, pun, tah ya. Ini contohnya ada. Ibunya lah yang mengerjakan, ada partikel lah atau imbuhan. Imbuhannya di sini bukan awalan tapi akhiran ya. Ibunya lah, beginilah, mungkinkah. Mungkinkah ini bukan mungkinkan. Mungkinkah saya lolos ke babak 3 ini mengingat saingan saya begitu berat? Ya, ini banyak sekali kesalahan penulisan. Akankah dia datang menemui kekasihnya? Ya, Andi pun tidak memaksakannya keinginan. Semestinya ini kok agak aneh ya, agak rancu yang ini. Semestinya Ira yang mengerjakan tugas kelompok itu dan bukan Dinda. Ya, itu tadi jenis-jenis kata tugas ya. Jadi ada 5 jenis kata tugas. Ibu ulangi lagi, bisa nanti dibaca sendiri. Ada yang fungsinya sebagai preposisi atau kata depan, ada yang fungsinya sebagai konjungsi atau kata hubung. Lalu kata hubung itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang fungsinya sebagai kata sandang, ya biasanya ini mengacu ke benda atau ke tokoh. Ada yang kata tugas mengacu ke seruan, ya atau kata seru. Lalu kata tugas yang terakhir itu dia yang memiliki akhiran, ya atau partikel sebagai penegas. Partikel apa saja yang dia sebagai penegas? Yaitu kah, lah, pun, dan kah. Oke, apa saja Bu yang terdapat lagi kalimat-kalimat atau kata-kata yang terdapat di teks laporan hasil percobaan? Ibu lihat di kebahasaan itu ada kata serapan ya. Kita sudah belajar kata serapan ini di SD. Kata serapan itu bukan asli bahasa Indonesia, tapi kata yang berasal dari bahasa lain. Bisa berasal dari bahasa daerah ataupun bahasa luar negeri. Kemudian kata-kata tersebut dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Makanya waktu di SD dulu Ibu bawa contoh kamus KBBI berat-berat ya. Kebetulan KBBI yang kita miliki waktu itu KBBI edisi keempat, ya di sana ada keterangannya bahwa KBBI edisi pertama jumlah katanya sekian, KBBI edisi kedua jumlah katanya bertambah menjadi sekian, ketiga bertambah lagi, keempat bertambah lagi, dan sekarang KBBI edisi kelima itu ada yang bentuknya digital, Ibu sudah mendownload di HP. Ada juga yang bentuknya sudah cetakan, SD punya ya, jadi dicetak kayak KBBI edisi keempat itu yang tebal, jadi lebih tebal lagi. Semakin bertambah edisinya ya, ini yang terbaru terupdate itu edisi kelima, itu semakin bertambah jumlah katanya ya. Bertambah dari apa ya? Dari kata-kata serapan ini. Karena kita memakai banyak kata baru dari kata-kata luar negeri kita sering pakai, maka kata tersebut dibakukan menjadi bahasa Indonesia ya. Misalnya intervensi, tadinya intervensi kan bahasa Inggris. Karena sering orang-orang dalam hal pembelajaran, dalam hal ilmiah memakai kata tersebut, maka intervensi dibakukan menjadi bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Ini ada contoh-contohnya ya. Nih, asal bahasanya dari bahasa Belanda. Ya, contoh katanya ternyata aki, itu ternyata dari bahasa Belanda loh. Arloji dari kata harlogi, Belanda, koma dan seterusnya. Dari bahasa Inggris, nah ini ada dari bahasa Belanda jumlah kata yang dibakukan menjadi bahasa Indonesia ada 3.280 kata. Ya. Dan ini pun diambil dari kata serapan tahun 1996. Sedangkan kita sudah tahun 2020, berapa tahun yang lalu ini, 24 tahun yang lalu. Ibu yakin
sekarang itu bertambah banyak sekali nih kata Belanda yang dibakukan jadi bahasa Indonesia, kata bahasa Inggris yang dibakukan jadi bahasa Indonesia, dan seterusnya ya. Bus, radio, bolpen itu merupakan kata-kata serapan dari bahasa Inggris ya. Al-Zabar, almanak, musyawarah ya, ternyata itu merupakan kata-kata dari bahasa Arab. Lalu ada juga yang dari dalam negeri ya, tapi dia bahasa daerah, bahasa Jawa kuno ya. Ada ketika, lokakarya, nah ini bisa kalian baca sendiri ya. Nah, apalagi kalau percobaannya percobaan ilmiah, itu kan pasti banyak tuh mengandung kata-kata yang tergolong kata-kata ilmiah ya, ada enzim ya, ada apa tuh yang hidrokarbon apalah ya, yang berkaitan sama hal-hal yang bersifat kimiawi. Nah, itu banyak sekali tuh bahasa serapannya ya. Kalau dia belum dibakukan jadi bahasa Indonesia, dia masih bentuknya bahasa asing, maka dia di buku atau di cetakan itu masih dibuat hurufnya miring. Kalau kalian menjumpai cetakannya masih hurufnya dimiringkan, berarti dia belum dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Dia masih bentuk bahasa asing. Ya, tapi kalau sudah, enzim sudah katanya sudah biasa, sudah nggak dimiringkan. Oh, berarti dia ada di KBBI ya, sudah dibakukan jadi bahasa Indonesia. Tinggal itu saja membedakannya. Ya, ini kata serapan. Apalagi Bu yang terdapat di teks hasil laporan percobaan ya, ada beberapa nih, ada ciri-cirinya ya. Ini Ibu foto lalu Ibu lampirkan di PowerPoint ya. Ciri-ciri bahasa teks laporan percobaan mungkin di buku kalian ada, karena Ibu tuh nggak dapat buku yang sama dengan kalian. Jadi Ibu ambil dari sumber yang diberikan Pak Ari ya. Ibu nggak tahu nih di kalian ada atau tidak ya ciri-cirinya. Banyak menggunakan kalimat yang kompleks ya, banyak menggunakan kata penghubung. Tadi ya udah ya kata penghubung. Banyak menggunakan kata rujukan, banyak menggunakan istilah teknis ya. Contohnya bagaimana Bu? Kalimat kompleks, kata penghubung, kata rujukan, dan istilah teknis. Ada contoh-contohnya. Kalimat yang kompleks, makanan merupakan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang mutlak. Ya, makanan yang kita konsumsi setiap hari merupakan zat gizi. Ya. Ini di sini ditandai dengan kata merupakan kebutuhan ini dan ini ya. Merupakan ya, ada kata merupakan ya, maka dia kompleks. Kompleks itu bisa ini bermakna luas ya, kompleks ya. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan diproses melalui sistem pencernaan yang pecah menjadi dan seterusnya. Ya, ini contoh kalimat yang kompleks ya. Lalu kata penghubung. Tadi kita sudah belajar kata penghubung ya. Oh, sebentar lagi tuh mau habis, sudah diingatkan. Ini ada kata penghubung dan di contoh yang A. Cara kimiawi dilakukan oleh enzim dan diproses ya. Ini siapa sih yang cara coret nah? Terus contoh kata penghubung yang kedua, ada kata sebaiknya ya. Jadi ini ada dua pola kalimat. Pola kalimat yang pertama sampai koma ya. Lalu pola kalimat yang kedua dihubungkan dengan kata hubung sebaiknya. Nah, lalu di sini hal tersebut terjadi karena mereka tidak membahan makanan apa saja yang mengandung. Nah, di sini kata hubungnya karena, ya, hal tersebut bisa terjadi karena, ya, itu kata hubungnya. Lalu di sini ada kata rujukan, ya. Tadi dikatakan kata rujukan itu biasanya mengacu pada pola kalimat sebelumnya atau kalimat sebelumnya ya. Contohnya apa? Nih, contoh kalimat ini ada kata tersebut ya. Merujuk pada apa sih tersebut? Pasti yang sebelumnya. Akan tetapi kebanyakan orang tidak memperhatikan hal tersebut. Hal apa sih ini? Pasti di kalimat sebelumnya hal ini dibahas tentang hal apa ya, maka dia merujuk ke
kalimat atau pola kalimat yang sebelumnya ditandai dengan kata tersebut. Itu maksudnya kata-kata rujukan. Lalu istilah yang teknis ya. Banyak sekali nih ya istilah-istilah teknis ya. Molekul, mekanis kimiawi, terus enzim ya, ini banyak sekali istilah-istilah teknis. Ini lagi yang Ibu katakan tadi ya. Lalu ada zat gizi, nutrisi, protein, glukosa yang tadi Ibu sebutkan ya. Ada beberapa istilah-istilah teknis ini sudah dibakukan menjadi bahasa Indonesia, tapi juga banyak yang belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia ya. Itu dia banyak kata dan juga banyak kalimat yang terdapat di laporan hasil teks pengamatan ya. Ini sifatnya teori, makanya kalau kita belajar bahasa Indonesia untuk penyampaian teori aja 1 jam pelajaran nggak cukup ya. Belum nanti untuk penerapan tugasnya. Sebenarnya kan ini materi ya, materi tentang ini kan materi kebahasaan. Lalu teorinya itu sendiri kita sedang belajar teori tentang laporan hasil teks percobaan. Jadi belajar bahasa Indonesia 3 jam itu waktunya kalau di SD sejam Ibu buat cerita, sejam Ibu buat penyampaian materi, sejam buat kalian tugas. Nah, sama aja di SMP juga gitu ya. Di SMP sejam buat penyampaian materi, sejam lagi buat teori yang sedang kita bahas tentang laporan teks percobaan, terus sejam lagi buat kalian mengerjakan tugas. Cukup waktunya, kadang kita kurang-kurang kalau belajar bahasa Indonesia, sama kayak matematika ya, butuh waktunya tidak sedikit kalau kita belajar ya. Dah, ini hal-hal yang berkaitan dengan kebahasaan yang lebih banyak teorinya. Silahkan nanti kalian save atau print atau diubah ke bentuk Word biar gampang lalu di print ya, terserah. Karena ini sama aja catatan ya dari Ibu. Atau kalau memangnya ini di buku sudah nggak usah. Ini di buku di yang kata serapan di buku juga udah ada, nggak usah ya, terserah ya. Yang belum ada kira-kira yang mana silahkan dipilih sendiri. Lalu Ibu ingatkan lagi tugas-tugas yang belum. Ini waktu berjalan terus nih, tinggal 5 menit ya, 5 menit mundur. Tugas-tugas yang belum Ibu ingatkan, nanti nama anak-anak siapa saja yang belum Ibu ingatkan ya. Di grup guru-guru yang lain Ibu lihat juga mengingatkannya di grup ya. Si ini belum ngumpul ya, cepat ya. Dan seterusnya. Oke anak-anak, mungkin penjelasan dari Ibu hari ini itu ya tentang materi kita hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa masuk ke bab kedua ya. Kita belajarnya agak ngebut karena kita ketemu hanya seminggu sekali ya, sedangkan materinya agak banyak. Jadi ya nggak apa-apa, bisa belajar sendiri lah, udah kelas 9 ya. Bisa dibaca-baca sendiri. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Halo, ada yang mau ditanyakan kah? Kalau nggak ada, nanti Ibu cukupkan loh. Tinggal 4 menit lagi nih. Ada yang bergabung dengan kita. Ini ada 22 termasuk Ibu ya. Jumlah siswa berapa kemarin? 23. Oh, berarti ada 2 anak yang nggak ikut ya. Oke, Nana. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Ibu cukupkan sampai sekian ya. Nanti 2 anak yang nggak ikut Zoom kita hari ini, seperti biasa, record Zoom-nya Ibu sajikan juga di Google Classroom. Terus ada 3 yang Ibu tampilkan nanti di Google Class.
PowerPoint minggu kemarin yang sudah Ibu revisi, PowerPoint yang hari ini, sama record Zoom kita. Ya. Oke, anak-anak, Ibu cukupkan ya. Sampai sekian pembelajaran kita hari ini. Kita kembali minggu depan masuk ke materi selanjutnya. Nanti sebelum PTS, Ibu akan sedikit pembahasan soal bagaimana sih bentuk-bentuk soalnya kira-kira kalau misalnya materinya berkaitan sama laporan hasil tes percobaan ya, terus bab kedua, bab ketiga, dan seterusnya ya. Oke, anak-anak terima kasih ya. Ya, Bu. Ya, selamat pagi. Sampai jumpa. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bye. Nih. Bagaimana saya ya? Loh, record Zoom-nya kemana tadi? Ya, record Zoom-nya nggak ada, nggak kesimpan.